Haleluya. Baik, dengan tidak membuang waktu lama, saya akan share kepada saudara pagi hari ini adalah hal yang saya renung-renungkan sudah beberapa lama, tapi kemudian muncul ketika sementara pujian penyembahan tadi, dan waktu muncul hal ini, saya memutuskan untuk membagikan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Nah, kalau saudara baca Roma pasal 8, di Roma pasal 8 itu perikopnya di Roma pasal 8 itu dikatakan hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Rohnya di situ R huruf besar, berarti dia mengindikasikan bahwa roh yang sedang dimaksud itu adalah roh Tuhan. Hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Roh, kalau kita bicara roh, berarti kita bicara tentang sesuatu yang tidak terbatas. Berarti waktu kita dikatakan hidup oleh roh, kita hidup dalam alam ketidakterbatasannya Tuhan. Hidup di dalam environment yang tidak terbatas itu. Nah, ini adalah hal yang kurang sekali kita orang percaya menyadari hal ini. Kita selalu lebih fokus kepada sebuah pola pikir di mana memang realitanya kita adalah manusia yang hidup dengan begitu banyak keterbatasan. Tetapi hidup di dalam roh ini berarti kita hidup di dalam ketidakterbatasannya Tuhan. Jadi Tuhan membawa kita, selama kita hidup dalam dunia yang terbatas ini, Tuhan membawa kita untuk menjelajahi, untuk menemukan, untuk mengalami hal-hal yang tidak terbatas yang datang daripada Tuhan. Nah, ini menjadi sangat-sangat penting. Karena apa? Karena ini sebenarnya adalah latihan hidup kita sebelum kita ada dalam kekekalan. Bahwa dunia ini sebenarnya adalah tempat latihan kita untuk kemudian kita membiasakan diri kita hidup di dalam kekekalan Tuhan. Jadi waktu kita masuk di dalam kekekalan, kita sudah tidak gagap lagi. Karena apa? Karena kita telah terbiasa membangun environment dalam diri kita bahwa kita ini hidup di dalam roh Tuhan. Hidup di dalam roh Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sodorkan kepada saudara. Kita akan bermain-main saja di Roma pasal 8 ini. Bermain-main. Kita akan tidak beranjak dari Roma pasal 8 ini karena ada beberapa hal yang dengan cepat akan saya sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara yang ditulis dalam Roma pasal 8 ini. Yang pagi hari ini saya cuma merasa begini, bahwa saya harus mendorong saudara untuk menyadari hal ini, bahwa kita harus membiasakan diri hidup di dalam alam yang tidak terbatas itu. Di dalam alam rohani itu. Saya tahu saudara pasti adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, orang yang belajar disiplin-disiplin ilmu, beberapa hal yang sangat membantu saudara dalam menyelesaikan, dalam mengerjakan apa yang saudara kerjakan di dalam dunia ini. Tapi ketahuilah saudara, bahwa telah terbukti bahwa keberhasilan anak Tuhan itu tidak tergantung hanya pada perlengkapan-perlengkapan yang kelihatan itu. Tetapi justru ditentukan oleh faktor yang tidak kelihatan itu. Yaitu faktor roh. Yusuf menjadi sukses itu karena apa? Ya karena ada faktor Tuhan yang menyertainya. Musa dengan begitu banyak karya yang luar biasa, Abraham, semua tokoh Alkitab kalau saudara lihat. Semua faktor yang membawa mereka menjadi orang yang mengubahkan sejarah, menjadi orang yang menorehkan sejarah yang begitu luar biasa, adalah karena ada faktor ini saudara. Ada faktor dari alam yang tidak terbatas itu menyertai mereka. Makanya kemudian mereka diikuti dengan tanda-tanda ajaib. Nah, saya mau sodorkan ayat ini dulu sebelum kita baca Roma pasal, sebelum saya akan membagikan beberapa hal di Roma pasal 8. Saya mau membacakan bagi saudara 1 Petrus 2 ayat 9. Ini ayat 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri.
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, listen to me carefully, bahwa saya dan saudara itu telah dipanggil keluar. Kita akan menjadi seperti yang ditulis pada bagian awal ayat 9. Semua saudara baca itu. Bagian awal dari ayat 9 itu. Kita didestinikan Tuhan. Ditetapkan Tuhan untuk mengerjakan, melakukan, memanifestasikan hal-hal yang ditulis di awal ayat 9 itu. Alasannya jelas. Penyebabnya jelas. Karena di bagian akhir ayat 9 itu. Itulah yang membuat saya dan saudara bisa memanifestasikan hal di atas, yaitu bahwa saya dan saudara telah berpindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Nah, fokus pada kata itu, terang yang ajaib. Saudara tidak hanya berpindah dari gelap kepada terang, tidak. Tapi saudara berpindah dari gelap kepada terang, dan bukan sembarang terang, tetapi terang yang ajaib. Notice kata ajaib, underline kata ajaib, karena terang yang saudara pindah ke dalamnya itu bukan hanya sekedar terang yang membuat mata Anda bisa melihat segala sesuatu, tetapi terang yang Anda berpindah ke dalamnya itu adalah terang yang ajaib. Artinya bahwa di dalam terang itu saudara akan hidup dalam keajaiban-keajaiban. Kalau saya bicara ajaib itu berarti apa? Bicara ajaib berarti begini, bahwa akan terjadi hal-hal yang di dalam terang itu, hal-hal yang melampaui apa yang saudara pikirkan. 1 Korintus kan, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara timbul dalam benak hati saudara, apa yang saudara lihat. Hal-hal seperti itu yang dipersiapkan Tuhan. Pendek kata saya mau katakan bahwa di dalam terangnya yang ajaib itu, saudara akan melampaui, saudara akan mengalami, saudara akan menikmati hal-hal yang melampaui diri Anda. Itu yang dikatakan, terangnya yang ajaib. Jadi dalam terang yang ajaib itu akan terjadi hal-hal yang melampaui diri Anda, yang melampaui cara berpikirmu, yang melampaui apa yang menjadi isi hatimu. Tapi itu terjadi dengan sangat supranatural, tapi natural dalam kehidupan Anda. Nah, saya pagi hari ini mendorong Anda untuk menyadari hal tersebut. Nah, untuk membuka mata saudara, bahwa saudara sedang mengalami, saudara sedang hidup dalam environment keajaiban. Ada lagu kan dibilang, hidupku penuh mujizat. Ya, penuh mujizat itu berarti begini, bahwa saudara hidup dalam terang yang ajaib. Ajaib. Jadi setiap hari, sebenarnya saya dan saudara itu, kehidupan kita itu dikelilingi oleh miracle by miracles. Kita dikelilingi oleh keajaiban, mujizat-mujizat. Nah, itu melampaui kita. Nah, dan untuk hidup di situ, kita tidak boleh hidup hanya dalam standar kemanusiaan kita saja. Kita harus hidup di dalam standar rohani. Kita harus hidup di dalam alamnya Tuhan. Alamnya Tuhan itu berarti apa? Di dalam roh. Kembali lagi kita kepada Roma pasal 8. Roma pasal 8. Nah, tidak semua dari pasal ini akan saya sodorkan pada saudara, tapi beberapa hal saja yang saya kira hari ini adalah apa yang Tuhan ingin saudara, apa yang Tuhan ingin saya sampaikan. Nah, yang pertama adalah ini, waktu kita hidup dituntun oleh roh. Perhatikan baik-baik indikasi ini, ingat kita hidup dalam terang yang ajaib. Terang yang ajaib itu berarti dia melakukan hal-hal yang melampaui pola pikir, melampaui apa yang tersimpan dalam benak hati kita, melampaui apa yang terlihat oleh mata kita. Nah, untuk mengalami hal tersebut kita harus hidup di dalam roh. Nah, mari lihat apa yang dikerjakan ketika kita hidup di dalam roh untuk membawa kita mengalami terang yang ajaib. Yang pertama adalah ini. Saya tentu akan menyodorkan kepada saudara ayat 1 sampai ayat 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Orang yang hidup di dalam roh adalah orang yang tidak hidup di dalam penghukuman. Orang yang tidak hidup dalam penghukuman itu adalah orang yang tidak tertuduh lagi dengan penghukuman dan orang yang tidak menghukum orang lain. Haleluya. Jadi tanda pertama kalau saudara mau memasuki dimensi terang yang ajaib, dipimpin oleh roh adalah ini. Bahwa saudara harus berhenti hidup dalam penghukuman. Hidup dalam penghukuman masa lalu saudara, hidup dalam penghukuman kata-kata keluarga saudara yang negatif, hidup dalam penghukuman dosa-dosa masa lalu saudara. Saudara harus berhenti untuk hidup di dalam hal tersebut. Tapi terkadang kita suka menekankan hal ini, tapi kita lupa ada satu kebiasaan yang membuat kita tidak bisa lepas dari hal ini. Kebiasaan itu adalah kita suka menghakimi orang lain. Tanda sederhana orang yang hidup di dalam terang yang ajaib. Dia telah berhenti menghakimi orang lain. Dia telah berhenti menghakimi orang lain. Ingat, kita sudah tidak ada dalam penghukuman. Jadi buat apa saudara menghabiskan waktu menghakimi orang lain? Yesus Kristus saja datang ke dunia ini bukan untuk menghukum manusia. Halo? Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghukum manusia, tetapi untuk mengasihinya. Bukan untuk menghukum. Tapi kita ini datang, kita datang untuk menghukum. Kita gemar menghakimi orang. Kita gemar sekali untuk melihat apa yang jelek dari orang. Yohanes 3 ayat 17. Yohanes 3 ayat 17 berkata gini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Halo. Bukan untuk menghakimi. Melainkan untuk apa? Menyelamatkan. Orang yang hidup dalam roh orientasinya berubah. Setiap dia membangun hubungan, hubungan itu selalu dilandasi dengan semangat untuk membawa keselamatan bagi orang lain. Bukan menghakimi. Stop itu menghakimi. Kita senang, kita gemar sekali. Banyak anak Tuhan yang masih hidup dalam penghakiman. Kita selalu mencoba beres dengan masa lalu kita lah, apa kata orang tentang kita. Tapi kita tidak pernah beres dengan bagaimana kita memandang orang lain. Kita tidak pernah beres di situ. Ingat baik-baik bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Sepanjang orang itu ada dalam Kristus Yesus, maka tidak ada penghukuman bagi dia. Sekalipun, tapi kayaknya dia pantas untuk dihakimi. Hehehe, tidak ada yang pantas. Yohanes 3:17 sudah bilang, Yesus sendiri berkata bahwa anak itu tidak diutus untuk menghakimi dunia, tapi menyelamatkannya, bos. Ingat amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa, itu kan misi penyelamatan. Bukan misi penghakiman. Tapi kita kan suka, ya enggak tahu. Saya pernah bikin survei kecil-kecil. Surveinya itu sederhana. Jadi saya bilang sama orang-orang, tolong tulis 5 orang yang kamu kenal baik. Tulis apa yang kamu kenali dari dia, kebaikannya dan keburukannya. Kamu tulis. Dari semua orang yang mengumpulkan hasilnya itu, daftar keburukan banyak sekali. Jadi misalnya ada kayak ada satu orang itu dia tulis 5 orang, satu orang itu kalau dia bicara kebaikannya itu bisa sampai 7-8 poin. Itu banyak sekali itu, 7-8 poin. Tapi waktu bicara keburukan, wow, itu 20 paling rendah. 20 paling rendah. Terus akhirnya saya tanya, kenapa paling mudah mengingat keburukan? Jadi mereka ada yang dengan kata-kata yang sedikit kelihatannya intelektual begitu ya. Dia ngomong begini, bahwa
memang itu hal-hal yang buruk lebih mudah kita pilah-pilah begitu. Jadi banyak itu hal-hal yang buruk yang berdiri sendiri. Kalau kebaikan itu tidak bisa, kalau kita bilang baik-baik saja begitu, tidak bisa kita bilang dia baik begini, baik begitu, terlalu banyak ditulis gitu. Jadi dia cukup saja. Kalau keburukan itu kayaknya bisa dipecah-pecah begitu. Mulutnya rica-rica, ikan kali rica-rica, mulutnya begini, sombong apa. Kayaknya keburukan itu bisa dipecah-pecah begitu. Jadi daftar keburukan itu sangat-sangat banyak. Tapi waktu saya lihat itu, saya kemudian mengindikasikan bahwa memang kita punya mata itu, our eyes ini kalau lihat yang buruk-buruk ini, our eyeball ini kalau lihat yang buruk-buruk. Wow, kita sangat terang benderang untuk hal yang buruk. Padahal kita ini anak-anak terang. Kalau anak-anak terang, lihatnya yang terang-terang. Nah, alasannya kita tidak hidup dalam penghakiman kan sudah jelas. Ayat 2 berkata dalam Roma pasal 8, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh itu memberi hidup. Nah, mari saya beritahu. Tanda kematian rohani adalah bahwa kamu tetap memakai hukum dosa dan hukum maut sebagai standar kamu menjalani kehidupan di dunia ini. Sebagai standar kamu membangun relasi dalam dunia ini. Kamu tetap memakai hukum itu lebih daripada hukum Kristus. Padahal kamu sudah dimerdekakan oleh hukum Kristus. Tapi kamu tetap memakai berjalan dalam hukum dosa dan hukum maut. Apa hukum dosa dan hukum maut? Menghakimi. Kita harusnya berjalan dalam hukum kasih, bukan hukum dosa dan hukum maut. Jadi tanda orang yang tidak hidup dalam roh. Jadi kalau hidup dalam roh harus seperti apa? Hidup dalam roh itu dia harus menyadari kemerdekaannya dalam Kristus. Bahwa ketika dia merdeka dalam Kristus, dia sudah tidak pakai lagi hukum dosa dan hukum maut. Menghakimi itu hukum dosa dan hukum maut. Kalau kamu hidup merdeka dalam Kristus, sudah tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Hal yang kedua, tentang hidup di dalam terang yang ajaib atau di dalam roh. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Perhatikan baik-baik ini Bapak Ibu, bahwa keinginan daging itu selalu berujung kepada maut. Kita bicara maut, kita bicara kematian. Ada orang yang sudah mati sebelum dia mati. Apa itu? Orang yang mati rohnya. Sebelum dia mati secara fisik, dia telah mengalami kematian secara rohani. Karena apa? Karena dia takluk pada keinginan daging dan bukan keinginan roh. Keinginan daging adalah maut. Perhatikan baik-baik saudara. Waktu kita mengutamakan, mengedepankan keinginan daging, maka kita sebenarnya sedang mengarah kepada maut. Semua bentuk ketakutan dan apapun itu hanya menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak hidup dalam environment roh. Kita hidup dalam environment kedagingan kita. Kita akrab sekali dengan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan saat ini. Semua orang akrab dengan hal tersebut. Tapi saya mau katakan kepada saudara, itu adalah keinginan daging yang berujung pada maut. Tahukah saudara bahwa firman Tuhan jelas memberitahu kepada kita bahwa ke depan nanti ada orang mati bukan karena sakit atau karena apa, tapi mati karena ketakutan. Sudah jelas bahwa dia mati karena keinginan daging, dan keinginan daging itu adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Hidup dan damai sejahtera. Saya suka sekali kata damai sejahtera, karena kata damai sejahtera itu punya arti begini. Damai sejahtera. Sejahtera itu punya arti begini, bahwa dia cukup. Damai, dia tenang, dan dia tenang di dalam kecukupan.
Segala sesuatunya buat dia itu adalah cukup. Dia tidak pernah komplain untuk harus lebih di sini, lebih di situ, kurang di sini, kurang di situ. Tapi yang dia pentingkan adalah bahwa dia sejahtera, dia dicukupkan dari banyak sisi. Semua sisi kehidupannya dia lihat sebagai kecukupan. Itu damai sejahtera. Nah, hidup di dalam roh itu adalah hidup di dalam memandang segala aspek kehidupannya sebagai saya dicukupkan, saya penuh. Itulah hidup di dalam roh. Dia cukup hanya karena Tuhan. Dia cukup hanya karena Tuhan. Fakta yang menarik tentang pertarungan Goliat dan Daud adalah bahwa Daud itu pergi dengan kelengkapan yang tidak mumpuni. Goliat datang dengan begitu banyak. Goliat datang dengan pengalaman berperang yang begitu luar biasa. Lalu kemudian dia datang dengan perlengkapan perang yang begitu luar biasa. Kemudian dia datang dengan ukuran tubuh yang begitu ideal, besar, dia turunan raksasa. Dan sudah pasti dengan melihat saja secara fisik, maka dia pasti tidak diragukan bakal menang. Daud maju dengan kelengkapan fisik yang tidak mumpuni. Dia kecil, dia masih muda, minim pengalaman, tidak punya perlengkapan perang yang mumpuni. Membawa perlengkapan senjata hanya dengan batu yang dia ambil dari sungai dan ali-ali. Tapi apa yang terjadi? Faktor terpenting yang Daud bawa adalah ini. Daud bilang, aku datang dengan nama Tuhan. Apa keinginan saudara? Keinginan roh harus jadi keinginan saudara. Karena waktu keinginan roh jadi keinginan saudara, itu dibilang gini, saudara akan memperoleh hidup dan damai sejahtera. Itu luar biasa. Itu hal yang kita sekarang ingin sekali ada di situ. Bahwa kita itu selalu mengalami hidup dan damai sejahtera. Daud dengan tenang mendatangi Goliat dan berkata bahwa aku datang dengan nama Tuhan. Nama Tuhan itu apa? Nama Tuhan itu hidup dan damai sejahtera. Salah satu nama Tuhan yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan adalah El Shaddai. El Shaddai, El Shad itu artinya dia yang memiliki banyak buah dada. Artinya dia yang bisa menutrisi banyak orang. Dia yang bisa memberi kehidupan kepada banyak orang. Tuhan itu memberi kehidupan kepada banyak orang. Bayangkan kalau kita datang dengan dia, dengan pribadi yang memberi kehidupan bagi banyak orang. Bayangkan apa yang kita bawa. Hidup yang kita bawa. Atau kalau iklan rokok bilang, bikin hidup lebih hidup. Itu sudah. Hidup yang kita bawa. Ingat baik-baik, ayat 8 berkata mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin berkenan kepada Allah. 1 Yohanes 2 ayat 16 bilang keinginan daging itu adalah apa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. 3 hal ini kalau kita hidup di dalamnya, Alkitab berkata kita tidak pernah berkenan kepada Allah. Tidak pernah berkenan. Anda tidak pernah berkenan kepada Allah jika hidup dalam hal seperti ini. Kalau kamu diam di dalam roh, maka hasilnya akan berbeda. Karena ayat 10 berkata, roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, saya pindah ke ayat selanjutnya. Saya lompat cukup jauh, yaitu ayat 26. Orang yang hidup di dalam roh, apa yang terjadi pada dia? Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu sebenarnya bagaimana harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Waktu kamu hidup di dalam roh, pola berdoamu berubah. Pola berdoa berubah. Karena waktu kita berdoa, kita sudah tidak berdoa lagi dengan mendeklarasikan keluhan-keluhan kita. Mengucapkan keluhan-keluhan kita. Tetapi kita berdoa, keluhan-keluhan kita itu tidak terucapkan.
Itu yang luar biasa ketika kita hidup dalam roh. Nah, ketika kita hidup dalam roh, kita kemudian mengetahui fakta ini. Bahwa sesungguhnya kelemahan terbesar manusia adalah berdoa. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kelemahan terbesar saya dan saudara adalah kita tidak pernah tahu bagaimana harus berdoa. Saudara kan pernah diajar tentang doa. Doa itu saudara diajar begini kan. Ada 3 jawaban doa. Ada 3 jawaban doa. Jadi 3 jawaban doa itu adalah ya, tidak, tunggu. Ya, tidak, tunggu. Iya kan? Saudara pasti diajar itu. Saya tidak bilang bahwa itu salah. Tapi saya mau beritahu buat saudara. Bahwa sebenarnya kalau kita berdoa dengan menerima jawaban ya, tidak, tunggu. Itu merupakan level awal dari kehidupan berdoa. Kehidupan berdoa. Kalau saudara berdoa di dalam roh seperti Roma 8 ayat 26 ini. Maka yang berlaku pada saudara adalah 1 Korintus 2 ayat 10. Coba buka. 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20 berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji-janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Wow. 2 Korintus 1 ayat 20 sudah jelas berkata, Kristus adalah ya bagi semua janji-janji Allah. Ya. Jadi kalau saudara punya jawaban doa ya, tidak, tunggu, itu level awal. Sayangnya saya dan saudara itu terperangkap pada level awal ini sambil kemudian berkata bahwa memang inilah realitanya dalam hidup dalam doa, bahwa kita harus menerima 3 jawaban ini dari Tuhan. Ya, tidak, tunggu. Tapi ternyata waktu kita berdoa dalam dimensi roh, waktu kita masuk dalam Roma 8 ayat 26, kita berdoa bukan dengan keluhan-keluhan yang terucap. Apa yang terjadi? 2 Korintus 1 ayat 20 berkata, Kristus adalah ya bagi semua janji-janji Allah. Jadi maksudnya begini, bahwa doa saya dan saudara bukan lagi based on keluhan-keluhan. Tetapi doa kita itu berbasis kepada, didasari kepada janji-janji Allah. Janji-janji Allah berarti apa? Berarti kita berdoa karena kita sadar janji-janji Allah. Kita berdoa di dalam roh. Roh yang mengungkapkan keluhan-keluhan kita. Jadi yang keluar dari mulut kita apa? Yang keluar dari mulut kita adalah janji-janji Allah, bukan keluhan lagi. Biarkan roh kita yang mengucapkan keluhan-keluhan itu di hadapan Allah. Tetapi mulut kita mengucapkan janji-janji Allah. Supaya terjadilah 2 Korintus 1 ayat 20 ini. Bahwa Kristus adalah ya. Ya saudara, tidak ada tunggu. Ya. Yesus sendiri berkata, mintalah, Yohanes 15, mintalah apa saja. Saudara tidak sadar itu. Mintalah apa saja. Mintalah apa saja yang kau kehendaki. Tapi apa saja yang kita kehendaki itu sebelumnya adalah hasil dari Anda tinggal di dalam Kristus. Tinggal dulu di dalam Kristus, baru segala sesuatu yang Anda minta itu bersinergi dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena ya itu hanya berlaku pada semua janji Allah. Saya ulang lagi. Ya itu hanya berlaku pada semua janji Allah. Ya tidak berlaku pada keinginan-keinginanmu. Ya tidak berlaku pada kebutuhan-kebutuhanmu. Ya tidak berlaku pada hasrat-hasratmu. Ya tidak berlaku hanya pada keluhan-keluhanmu. Tapi ya akan selalu berlaku pada semua janji-janji Allah. Di mana Anda berdiri? Pada keluhan-keluhanmu atau pada janji-janji Allah? Kalau saudara berdiri atas janji-janji Allah, maka Kristus adalah ya untuk semua itu. Hidup dalam roh berarti hidup di dalam janji-janji Allah.
Nah coba lihat Roma 8 ayat 26 itu. Kalau saudara menaikkan doa dengan keluhan-keluhan yang terucap, bukan salah saudara, tidak salah. Cuma memiliki banyak kelemahan. Salah satunya adalah ini saudara. Waktu kita mengucapkan keluhan kita, bukan cuma saya yang dengar, bukan cuma Tuhan yang dengar. Iblis pun dengar. Iblis kan tidak maha tahu. Jadi dia dengar apa yang kamu ucapkan. Makanya kadang-kadang rahasia kita bocor. Karena kita selalu mendeklarasikan keluhan-keluhan di udara. Ingat Efesus berkata apa? Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Perhitungkan itu saudara. Jangan berpikir musuhmu adalah apa yang kelihatan. Sebenarnya musuh kita yang paling utama adalah apa yang dibalik yang kelihatan itu. Khalil Gibran bilang bahwa dengar apa yang dia tidak bilang. Lihat apa yang tidak terlihat. Begitu orang yang hidup dalam roh, kamu harus dengar, kamu harus lihat apa yang dibalik. Yang dibalik itu adalah roh-roh yang di udara, Efesus berkata. Nah, kalau sudah kenyataannya seperti itu, waktu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang terucap, maka kita sebenarnya sedang mendeklarasikan keluhan. Tuhan dengar iya, tapi rahasia bocor, iblis juga tahu. Iblis juga dengar, maka iblis lebih giat lagi melakukan hal-hal untuk menghalangi doa saudara. Tapi kalau saudara berdoa sesuai Roma 8 ayat 26, iblis tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena saudara berdoa, karena yang menyampaikan keluhan-keluhan saudara adalah roh Tuhan sendiri. Mari buka 1 Samuel. 1 Samuel. Ini kisah tentang seorang wanita yang telah mempraktekkan kebenaran ini jauh sebelum ayat Roma 8:26 ini tertulis. 1 Samuel pasal 1. Ayat 12. Kita tahu bahwa dia mengucapkan, isi doanya itu kita tahu di ayat sebelumnya. Tapi saya mau beritahu saudara ayat 12. Bagaimana caranya dia mengungkapkan isi doanya. Ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Note kata-kata ini, bahwa Hana berkata-kata dalam hatinya. Isi doanya kita tahu di ayat sebelumnya apa. Tapi dia, waktu dia melantunkan doa tersebut, dia berkata-kata dalam hatinya. Ini belum zaman Roh Kudus turun di bumi. Ini belum zaman Roh Kudus turun kepada semua orang. Roh itu baru datang kepada orang-orang tertentu. Tapi Hana telah mempraktekkan sebagaimana apa yang harusnya kita nikmati. Tapi kita tidak pernah. Banyak orang Kristen malah tidak hidup seperti itu. Hana berdoa dalam hatinya, bibirnya saja bergerak. Sebenarnya Hana sedang mempraktekkan apa di sini? Hana sedang mempraktekkan Roma 8 ayat 26. Bahwa roh yang membawa keluhan-keluhannya kepada Tuhan. Roh yang membawa keluhan-keluhannya kepada Tuhan. Dia tidak declare keluhannya, tapi dia declare apa yang roh kerjakan dalam dirinya. Dia sama sekali tidak menyampaikan keluhan-keluhan yang terucap. Dia berdoa dalam dimensi yang lebih maju daripada zamannya. Karena di zamannya itu, bahkan sampai hari ini, orang-orang Yahudi selalu berdoa dengan suara yang keras. Kalau saudara tidak mau, kalau saudara pergi Israel kan pasti saudara lihat itu. Di tembok ratapan mereka berdoa menangis-menangis dengan suara mereka lebih keras, lebih bagus. Tapi
Hana telah mempraktekkan Roma 8 ayat 26 jauh sebelum Roma 8 ayat 26 itu tertulis. Nah, saya mau perlihatkan kepada saudara apa hasil ketika saudara berdoa seperti prinsip Roma 8 ayat 26. Lihat yang terjadi pada Hana. Ketika dia selesai berdoa, ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Wow. Doa Roma 8 ayat 26 itu, sebelum kita menerima jawaban dari doa kita, Tuhan mempersiapkan kita untuk bisa menerima jawaban tersebut. Persiapannya adalah bahwa environment hati kita itu siap untuk menerima jawaban Tuhan. Memang jawabannya belum ada. Hana berdoa supaya dia dapat anak. Tapi sebelum jawabannya itu ada, yang terjadi adalah Hana punya hati di set up oleh Tuhan. Dia punya keadaan psikologis, dia punya keadaan diri diperbaiki oleh Tuhan. Ini yang terjadi ketika kita menerapkan prinsip Roma 8 ayat 26. Bahwa saya dan saudara itu kemudian sebelum kita menerima 2 Korintus 1 ayat 20 itu, terlebih dulu terjadi apa? Perubahan dalam diri kita. Itu faktor yang paling penting. Ada orang berdoa, setelah berdoa tetap sama. Muka tetap muka pepaya. Tapi kita, kalau kita berdoa sesuai Roma 8 ayat 26, lihat apa yang terjadi pada Hana. Apakah Hana sudah dapat anak waktu itu? Enggak. Dia baru saja selesai berdoa. Tapi setelah dia berdoa, apa yang terjadi? Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keadaannya berubah, dia berubah, dia berpindah dari keadaan yang tertekan, dari keadaan yang susah, dari keadaan yang stres, dia berpindah menjadi keadaan yang penuh dengan hidup dan damai sejahtera. Ingat tadi, hidup dan damai sejahtera, karena dia kemudian sudah tidak muram mukanya dan dia mau makan. Dan yang paling penting adalah ini. Di ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka di rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Wow. Ini kata Tuhan ingat kepadanya itu adalah kata-kata yang penting. Kata ini bukan mau bilang bahwa Tuhan itu pelupa. Bukan. Tapi kata ini mau memberitahu kepada kita bahwa ketika kita hidup berdoa sesuai Roma 8 ayat 26, maka kita direlaksasi untuk menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa Hana bersetubuh dengan suaminya itu pasti terjadi anytime. Mereka suami istri. Tetapi ketika di momen Hana sudah tidak muram lagi. Di momen di mana Hana menemukan hidup dan damai sejahtera itu. Dia melakukan tanggung jawabnya sebagai istri bersama suaminya. Maka kuasa Tuhan itu secara alamiah bekerja atas dirinya. Mengapa kuasa Tuhan tidak secara alamiah bekerja atas diri kita pada waktunya? Karena kita melakukan tanggung jawab kita tidak dengan kesadaran-kesadaran rohani. Kita melakukannya hanya karena kita harus melakukannya atau karena kita pengen melakukannya. Tapi kita tidak melakukannya karena pemikiran-pemikiran bahwa ini semua didasari oleh apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita tidak berpikir seperti itu. Kita tidak direlaksasi dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya sekalipun kita berusaha, usaha kita menjadi sia-sia, tidak berbuah-buah. Disebabkan karena apa? Karena kita tidak direlaksasi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tidak melihat firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang menjadi faktor penentu untuk kita. Perhatikan baik-baik.
kita harus dibantu oleh Roh. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Dalam kasus Hana, mungkin saudara bilang gini, oh Hana tidak berdoa buat orang-orang kudus, Hana cuma berdoa supaya dia dapat anak. Jangan lupa saudara, karena Hana ketika dia direlaksasi oleh kebenaran firman Tuhan, ketika dia berdoa dengan prinsip Roma 8 ayat 26 ini, Tuhan tidak hanya menjawab doanya, permintaan untuk punya anak, bukan hanya itu. Tapi yang terjadi adalah ini, bahwa Tuhan lewat Hana menghadiahkan kepada bangsa Israel nabi pertama di bangsa itu. Samuel anak Hana itu adalah nabi pertama di bangsa itu. Nabi yang kemudian menjadi sangat penting dan signifikan karena apa? Nabi tersebut yang melantik dua raja, mengangkat dua raja Israel, Saul dan Daud. Itu diurapi oleh Samuel. Hana ketika dia berdoa, dia sebenarnya, saudara kalau kita berdoa dengan prinsip Roma 8 ayat 26, ketahuilah bahwa apa yang kita doakan itu tidak hanya akan menjadi sesuatu yang menjawab buat kebutuhan kita, buat kerinduan kita saja. Tetapi kita sebenarnya sedang mengarahkan jawaban-jawaban itu untuk orang-orang kudus. Artinya apa yang kita doakan akan menjadi jawaban bagi banyak orang. Hana berdoa minta anak, tapi Tuhan tidak hanya mau memberikan dia anak. Tuhan mau memberi jawaban bagi bangsanya. Wow, itulah sebabnya kalau kita berdoa sesuai dengan prinsip Roma 8 ayat 26, kita tidak tahu bahwa apa yang menjadi jawaban doa kita itu bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan orang-orang kudus. Saya kemudian sekarang sudah menjalani hal ini, bahwa ya kalau saudara masih dengan keluhan-keluhan yang terucap tidak berdosa juga, tapi saya mau berdoa dengan cara ini. Supaya ketika doa saya dijawab itu bukan hanya menyangkut pada kepentingan saya, tapi menyangkut kepada orang-orang kudus, menyangkut kepada kepentingan yang lebih besar. Terakhir, ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah tidak bekerja sama dengan segala sesuatu. Allah bekerja sama dengan kita. Tetapi dia masuk di dalam segala sesuatu yang kita alami. Dia turut bekerja di situ. Dia turut bekerja di situ. Dia tidak bekerja sama dengan segala sesuatu. Apakah Allah bekerja sama dengan COVID? Tidak. Apakah Allah bekerja sama dengan pandemi ini? Tidak. Jelas jawabannya tidak. Tapi apakah Allah bekerja di dalam hal ini? Turut bekerja, itu bergantung kepada saudara mengizinkannya atau tidak. Kalau saudara tidak mengizinkannya, maka kita akan selalu memandang pada hal-hal yang buruk dari pandemi ini. Kita akan selalu dikuasai dengan apa yang diakibatkan oleh pandemi ini. Kita akan selalu dikuasai oleh hal-hal tersebut. Dan jujur kita semua mengalaminya. Tapi kita harus mengerti prinsip ini. Bahwa kita tahu, bayangkan. Kalau kita sudah hidup di dalam Roma 8 ayat 26. Kalau kita sudah hidup di dalam alam roh. Kalau kita sudah hidup di dalam terangnya yang ajaib. Alkitab berkata, kita tahu sekarang, harusnya saudara tahu. Bahwa Allah tidak bekerja sama dengan segala sesuatu. Allah hanya turut bekerja dalam segala sesuatu. Sebab kerjasamanya Allah bukan dengan segala sesuatu. Kerjasamanya Allah yaitu dengan saya dan saudara. Apakah saya dan saudara bisa diajak bekerja sama? Kalau saya dan saudara bisa diajak bekerja sama, maka dia akan turut bekerja dalam segala sesuatunya kita. Dia turut bekerja dalam segala sesuatunya kita. Tujuannya jelas, dia bilang gini, untuk mendatangkan kebaikan. Tujuan jelas bahwa Allah punya tujuan begini. Saya mau mendatangkan kebaikan buat engkau.
Ada seorang kesaksian seorang yang kena COVID. Dia waktu mengerti tentang ayat ini, dia cuma bilang begini, bahwa Tuhan mau bekerja sama dengan saya dalam situasi ini untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Waktu dia mengerti prinsip ini, waktu dia diwahyukan prinsip ini, yang terjadi pada dia begitu luar biasa signifikan. Tiba-tiba dalam waktu hanya 3 hari, dari dia dalam keadaan yang begitu parah, harus dipasang ventilator dan segala macam. Dalam waktu 3 hari, tiba-tiba semuanya lenyap. Tiba-tiba semua hilang, tiba-tiba batuknya selesai, ininya selesai. Dokter sampai terheran-heran, dokter bilang, wah mungkin kamu punya imun tubuh bagus atau apapun itu. Tapi dia bilang begini, bahwa begitu saya menyadari hal ini, bahwa Tuhan bekerja sama dengan saya untuk mendatangkan kebaikan. Begitu dia sadar hal itu, pikirannya berubah, perasaannya berubah, semua berubah. Waktu itu berubah, tiba-tiba dia sendiri tidak mengharapkan bisa secepat itu dia pulih. Tapi dia pulih dengan seketika. Dia bilang terima kasih untuk firman Tuhan. Luar biasa. Karena tujuan Tuhan, begitu dia mengenali tujuan Tuhan, cara berpikirnya berubah, cara merasanya berubah. Nah, saya mau tutup di sini. Bagi mereka yang mengasihi dia. Tapi mengasihi dia itu didefinisikan lagi oleh Paulus. Siapakah orang yang mengasihi Tuhan itu? Paulus bilang gini, orang yang mengasihi Tuhan itu adalah mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi menurut Paulus, orang yang mengasihi Tuhan itu adalah mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, mari kita lihat kata terpanggil. Terpanggil itu artinya inisiatif. Kalau dipanggil itu berarti by order, berarti perintah, dipanggil. Saya panggil siapa dan orang itu datang kepada saya. Dia datang kepada saya karena saya panggil. Tapi kalau terpanggil itu begini, saya tidak panggil-panggil, dia datang sendiri. Itu terpanggil. Ternyata orang yang mengasihi Tuhan itu, di definisi orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang punya inisiatif. Orang yang tidak menunggu tetapi dia berinisiatif, dia datang. Berinisiatif untuk apa? Dia bilang gini, terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada kata sesuai di situ. Berarti apa? Orang ini adalah orang yang berinisiatif untuk disesuaikan, untuk dicocokkan, untuk disinkronkan dengan semua rencana Allah. Kalau saya mau pakai kata rencana Allah di situ saya mau bilang begini, dengan apa saja yang Tuhan mau. Haleluya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memiliki inisiatif, ketersediaan untuk selalu disinkronkan dengan apa saja yang Tuhan mau. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Saudara mau disinkronkan dengan apa saja, saudara mau dicocokkan, diselaraskan dengan apa saja yang Tuhan mau. Pertanyaannya adalah, apakah saudara tersedia untuk hal itu atau tidak? Itu saja pertanyaannya. Karena kalau saudara mengasihi Tuhan, berarti saudara mau diselaraskan dengan apa saja yang Tuhan mau. Diselaraskan dengan apa saja yang Tuhan mau itu, saudara tidak dituntut macam-macam. Saudara cuma dituntut available, tersedia. Nah, saya tutup dan bilang begini. Kalau saudara mau lihat gadget saudara mengalami synchronize, biasa kan ada update software, ya toh. Di update software itu kan kemudian harus ada synchronizing di situ kan. Jadi gadget Anda itu, dia tiba-tiba ada pemberitahuan, ada notification di gadget Anda yang bilang begini, software akan diupdate. Nah, Anda di situ hanya harus memilih later, nanti, atau sekarang. Nah, Anda bisa tindis later dan kemudian notifikasinya akan datang lagi ke ingat saudara. Tapi kalau Anda
tekan, Anda tindis sekarang dilaksanakan hal tersebut, tak, begitu Anda menyetujui hal itu terjadi, maka yang terjadi dengan gadget Anda adalah ini. Anda diam saja. Gadget Anda akan kemudian itu sampai dia restart, dia matiin dia kerja sendiri. Saudara tidak perlu kasih shutdown dia begitu manual. Enggak, dia bikin sendiri. Semua dia bikin sendiri. Dia cuma kasih tahu kepada saudara begini, jangan bikin apa-apa selama proses ini terjadi. Jangan turn off kamu punya device. Dia cuma kasih tahu begitu. Pokoknya istilahnya kalau saya mau bilang dalam bahasa sederhana begini, jangan kau bikin macam-macam dulu sementara saya kerja. Jangan bikin macam-macam. Jangan kasih kaca-kaca. Jangan. Jadi biarkan dia bekerja. Dia kemudian mati sendiri. Saudara lihat kemudian dia berputar-putar itu dia punya ini. Ada berapa persen. Synchronizing berjalan tak. Habis itu tak. Tiba-tiba dah ada apa-apa di layar. Dah usah takut, dah apa-apa. Nanti dia kerja sendiri. Begitu dah ada apa-apa di layar. Tiba-tiba tak. Dia nyala lagi. Dia nyala sendiri. Pak. Kemudian dia bilang, your device is ready. Mau disesuaikan dengan rencana Allah. Jangan pikir susah-susah. Saudara cuma cukup tersedia. Yes, I'm available. Tak. Tuhan kan di dalam kita, bos. Roh Kudus di dalam kita. Roh bekerja dari dalam. Wow. Dia bekerja dari dalam. Anda cuma cukup tersedia. Dia bekerja dari dalam. Apapun yang Anda hadapi bukan itu urusannya. Tapi dia sedang bekerja dari dalam. Dia bekerja dari dalam. Saudara tidak usah ganggu-ganggu. Jangan kaca-kaca yang saudara lakukan hanya tersedialah aku bagi Tuhan. Tersedialah aku bagi Tuhan. Yang saudara lakukan adalah kesadaran untuk berjalan hidup di dalam roh. Saudara berjalan saja seperti itu. Lalu kemudian yang terjadi adalah tanpa saudara memahami bagaimana caranya. Tapi saudara menjadi pelaksana-pelaksana daripada kehendak Allah. Saudara akan menjadi pelaku-pelaku dari kehendak Allah. Saudara akan memanifestasikan kehendak Allah. Lebih daripada apa yang saudara pikirkan. Lebih daripada apa yang saudara imajinasikan. Lebih daripada apa yang saudara tahu. Tapi saudara tiba-tiba sudah berjalan di arah itu. Itulah yang luar biasa. Saya mendorong saudara untuk masuk dalam pengalaman ini. Masuk dengan serius dalam pengalaman ini. Sebab kekristenan bukan hal yang biasa-biasa. Tapi kekristenan adalah hal yang luar biasa. Kita orang Kristen kalau bersalaman selalu bilang, Shalom, apa kabar? Luar biasa. Padahal pada kenyataannya kita tidak mengalami yang luar biasa. Kita berjalan terlalu biasa. Tapi mari saya beritahu, faktanya bahwa semua orang Kristen, environment-nya luar biasa. Sebab apa? Sebab di dalam mereka ada sesuatu yang punya kemampuan untuk menyinkronkan kita pada alam yang tidak terbatas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus.